Allah ijabah semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah. Sepertinya kita sudah waktunya untuk mendapat pencerahan, untuk mendapatkan ilmu yang sama-sama akan kita dengarkan dari guru kita, guru besar kita, inspirator sukses mulia, Bapak Jamil Azaini langsung dari Pekanbaru. Boleh dikasih love-love-nya? Kita sambut Pak Jamil Azaini. Silahkan Bapak. Oke, makasih Mbak Ratna. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah malam hari ini bisa ketemu dengan kelihatannya dengan pencinta-pencinta Baitullah ya. Mudah-mudahan yang hadir pada malam hari ini semuanya diundang menjadi tamu Allah dalam waktu dekat gitu ya. Karena enak kalau diundang menjadi tamu Allah. Jadi malam hari ini mungkin saya akan lebih banyak sharing ya pengalaman saya selama mulai menetapkan bahwa tiap tahun ingin umroh, akhirnya alhamdulillah setiap tahun diundang umroh oleh Allah ya. Biasanya saya umroh kalau nggak bulan Ramadan, saya bulan Januari ya. Karena kalau bulan Januari itu dingin di Mekah itu enak gitu ya. Biasanya juga bersama keluarga, dan malam hari saya akan sharing ya supaya kemudian gimana sih kita punya dorongan yang kuat untuk pergi ke Tanah Suci. Jadi saya dari Pekanbaru ini ada acara training besok di sini, jadi tadi baru nyampe maghrib. Alhamdulillah sekarang bisa insya Allah berbagi ilmu dengan Bapak dan Ibu sekalian. Ya, mudah-mudahan Bapak dan Ibu segera berangkat juga ke Tanah Suci, khususnya yang on kamera. Biar kita lihat wajahnya gitu ya. Ada Bu Sri ini, ada Putri, Kang Asep ya, ada Bu Elin, ya Bu Ayu, yang lainnya ditunggu biar kelihatan wajah-wajahnya ya. Didoakannya jadi lebih powerful gitu. Mbak Intan, makasih Pak Karim ya, sudah muncul juga ya. Oke, baik. Malam hari ini saya akan sharingkan mungkin pengalaman saya berkaitan dengan umroh, dan saya juga ingin sih mengajak teman-teman untuk umroh bareng ya, yang insya Allah saya akan berangkat umroh tanggal 11 Januari, karena semakin banyak temennya itu semakin enak gitu ya, semakin akrab, dan biasanya pulang dari umroh itu banyak hal-hal yang bisa dikerjasamakan bareng-bareng gitu ya. Nah, malam hari ini saya akan berbagi, mudah-mudahan Pak Faiz juga bisa join malam ini untuk berbagi juga. Jadi insya Allah saya dengan Pak Faiz akan berangkat umroh pada tanggal 11 Januari, yang temanya tentang cinta. Bagaimana supaya kita itu mendapatkan cinta dari Allah, dan kita pun menyintai Allah dengan penuh makna gitu. Jadi rangkaian umrohnya nanti disusun dalam konteks agar kita mendapat cinta yang tulus, cinta yang penuh dari Allah, dan kita pun juga menyintai Allah. Oke, Bapak dan Ibu, akan saya mulai dari ada 7 ketakutan yang menurut saya yang itu dialami oleh kaum muslimin ya. Setidaknya ini yang saya survei lah kecil-kecilan gitu ya. Ternyata 7 ketakutan itu adalah yang pertama, ternyata orang itu banyak yang takut apa? Takut kalau miskin. Sudahlah miskin, hidupnya berantakan gitu ya. Jadi pas-pasan miskin. Bahkan mungkin ada orang yang gajinya 5 koma ya. Tanggal 5 sudah koma gitu ya. Takut tuh kalau miskin, berantakan, itu takut. Yang kedua, khawatir juga ya. Setiap orang, saya, Anda semua di sini pasti pernah berbuat dosa. Saya pernah berbuat dosa, Anda pun pernah berbuat dosa. Kadang-kadang ada ketakutan, takut tidak diampuni karena berulang-ulang dilakukan ya. Tobatnya tobat sambel gitu ya. Hari ini tobat, besok jalani lagi. Hari ini tobat, besok jalani lagi gitu ya. Ada yang ketiga, yaitu khawatir juga kalau tidak masuk surga ya. Jadi ada ketakutan ya. Aduh, siksanya kan luar biasa di neraka itu ya. Andai nggak masuk surga gimana, kuat atau enggak gitu ya menghadapi siksaan neraka gitu. Dan kemudian tidak dikabulkannya doa ya. Ini doa saya udah lama kok gak dikabulkan ya. Takut juga kalau kemudian doa lagi nggak dikabulkan gitu ya. Dan kemudian yang kelima, takut juga tidak mendapat syafaat ya. Padahal syafaat itu jalan yang pintas untuk kemudian kita memasuki surga, mendapat syafaat dari Rasulullah ya.
dan kemudian tidak mendapat rahmat. Wah, betapa celakanya kalau hidup itu nggak mendapat rahmat ya. Kalau orang Jawa bilang kemrungsung, atau kalau menurut guru bisnis saya itu sibuk tapi for nothing ya, sibuk tapi tidak menghasilkan apa-apa ya, mungkin karena tidak mendapat rahmat dari Allah, tidak mendapat kasih sayang dari Allah. Apa yang kita lakukan itu kayak apa ya, kayak ya kurang terus gitu ya, selalu disertai dengan kekurangan, selalu disertai dengan kegelisahan gitu ya, orang-orang yang tidak mendapat rahmat. Dan yang ketujuh, tidak cukupnya amal soleh untuk kemudian kita bisa masuk ke dalam surga. Jadi amal solehnya itu kalah dengan amal salahnya gitu ya. Nah, ternyata Bapak dan Ibu, 7 ketakutan ini, miskin ya, dan hidup berantakan, tidak diampuni dosa, tidak masuk surga, tidak dikabulkannya doa, tidak mendapat rahmat, tidak mendapat syafaat, tidak cukupnya amal soleh. Ternyata Bapak dan Ibu, ibadah ini ada ibadah yang mampu menjawab 7 ketakutan itu. Jadi kalau kita melakukan ibadah itu, 7 ketakutan itu hilang. Ya, baik dari takut miskin, takut nggak masuk surga, takut nggak mendapat syafaat, ya, takut doanya nggak dikabulkan, ya, itu takut amal solehnya kurang gitu. Ternyata ada ibadah yang mampu menjawab 7 ketakutan itu. Ya, Bapak Ibu saya yakin bisa menduga apa ibadah yang mampu menjawab 7 ketakutan itu. Ya, ternyata jawabannya adalah kita pergi ke tanah suci. Kita menjadi tamunya Allah. Jadi kalau kita menjadi tamunya Allah, pergi ke tanah suci, insya Allah 7 ketakutan yang saya sebutkan tadi itu bisa terjawab. Ya, bisa terpecahkan gitu. Ya, kalau gitu mau atau mau banget? Mau nggak 7 ketakutan itu hilang dalam hidup kita? Mau nggak 7 ketakutan terjawab ya? Dan itu ternyata kalau kita pergi ke tanah suci, kita menjadi tamunya Allah. Dari lubuk hati yang paling dalam saya berdoa, ada 103 orang nih sekarang ya, dari 300-an orang yang confirm mau hadir pada malam hari ini, saya doakan ya, Anda termasuk orang yang kemudian dalam waktu dekat bisa pergi ke tanah suci, bisa menjadi tamunya Allah. Sehingga apa? Sehingga 7 ketakutan tadi tidak ada dalam diri kita. Nah, maka di sesi berikutnya ini saya ingin menunjukkan mana dalilnya, Pak, ya, bahwa 7 ketakutan itu hilang. Ya. 7 ketakutan itu hilang dari diri kita kalau kita menjadi tamu Allah. Kalau kemudian kita pergi ke tanah suci. Nah, sebelum Sarah, ini saya ingin menegaskan kepada Bapak dan Ibu yang hadir di sini, ya, bahwa Allah tidak memanggil orang yang mampu. Jadi orang yang rezekinya banyak, orang yang kaya belum tentu dipanggil oleh Allah. Orang yang saldo tabungannya banyak, depositonya banyak, belum tentu dipanggil sama Allah. Allah tidak memanggil orang yang mampu. Tetapi Allah akan memampukan orang-orang yang terpanggil. Oke ya, jadi tolong dicamkan baik-baik. Yuk kita ulangi dalam hati. Ya, silakan dibaca. Allah tidak memanggil orang yang mampu, tetapi Allah akan memampukan orang-orang yang terpanggil. Jadi kalau kita terpanggil untuk menjadi tamunya Allah, insya Allah Allah mampukan. Ya. Kalau kita terpanggil untuk pergi ke tanah suci, insya Allah Allah akan memampukan. Saya sudah membuktikan ya, sejak tahun 2004, setiap tahun saya umroh ya, kecuali kemarin COVID ya, 2019, 2020, 2021 saya tidak pergi ke tanah suci. Alhamdulillah 2022 berangkat ke tanah suci lagi ya, menunaikan ibadah haji, dan insya Allah bulan Januari pergi lagi. Jadi insya Allah mau melakukan aktivitas rutin ya. Saya nggak mampu-mampu amat, saya nggak kaya-kaya amat gitu ya. Dan selalu saya pegang quote ini, Allah tidak memanggil orang yang mampu, tetapi Allah akan memampukan orang-orang yang terpanggil. Saya terpanggil untuk menjadi tamunya Allah, saya terpanggil untuk menjadi pergi ke tanah suci, dan alhamdulillah setiap tahun saya dimampukan oleh Allah untuk pergi ke sana. Jadi yang sekarang misalnya, ya Allah Pak, saldo tabungannya saya kurang, ya Allah Pak, belum punya tabungan, ya Allah Pak, belum punya alokasi dana pergi tanah suci. Yang penting Anda terpanggil dulu. Ya Allah, saya ingin pergi ke tanah suci, jangan ya Allah duitnya nggak cukup, enggak, tapi terpanggil, ya Allah, undang aku menjadi tamumu ya Allah, undang aku ke tanah suci ya Allah, aku ingin ke sana ya Allah, aku ingin berziarah ke makam Nabi ya Allah, ya.
Aku ingin beribadah di depan Ka'bah ya Allah. Ya, insya Allah akan dimampukan oleh Allah. Ya, kita ulangi. Allah tidak memanggil orang yang mampu, tetapi Allah akan memampukan orang-orang yang terpanggil. Ya. Allah tidak memanggil orang yang mampu, tetapi Allah akan memampukan orang-orang yang terpanggil. Bapak dan Ibu terpanggil? Coba yang terpanggil boleh ditulis di chat ya. Dan yang terpanggil setelah ditulis di chat, kita doakan semuanya agar menjadi tamunya Allah. Ya, siapa yang terpanggil untuk pergi ke Tanah Suci? Boleh ditulis di chat ya. Saya beri waktu 1 menit untuk menuliskan dan kemudian secara bersama-sama kita doakan yang terpanggil untuk ke Tanah Suci agar benar-benar dimampukan oleh Allah. Ya, 1 menit saja di chatnya ditulis ya. Siapa yang terpanggil untuk pergi ke Tanah Suci? Ya. Ya, insya Allah kalau ditulis makin kuat dorongannya. Ya, saya yakin yang hadir di sini sih semuanya ingin ya. Tapi kalau kemudian ditulis, insya Allah akan semakin kuat dorongannya. Siapa yang terpanggil untuk pergi ke Tanah Suci dan ingin dimampukan oleh Allah? Tulis di chat, katakan saya. Di chat aja ya. Oke, silakan. Ya. Oke, ya. Mudah-mudahan semuanya. Ya, oke. Oke, iya, banyak sudah. Oke, insya Allah kita doakan yang menuliskan. Oke, cukup banyak ya. Ya Allah, ya, hamba-Mu yang terpanggil ini segera mampukan ya Allah untuk pergi ke Tanah Suci ya Allah. Mampukan ya Allah, mampukan ya Allah, mampukan ya Allah. Bagi-Mu amat mudah memampukan mereka ya Allah. Bagi-Mu amat mudah memanggil mereka ya Allah. Bagi-Mu amat mudah mengundang mereka menjadi tamu-Mu ya Allah. Bagi-Mu amat mudah untuk menjadikan mereka pergi ke rumah-Mu, ke Baitullah ya Allah. Kabulkan ya Allah, kabulkan ya Allah, kabulkan ya Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kabulkan ya Allah, kabulkan. Undang mereka menjadi tamu-Mu ya Allah. Undang mereka menjadi tamu-Mu ya Allah. Undang mereka menjadi tamu-Mu ya Allah. Oke. Kita kembali ke 7 ketakutan tadi. Apa yang pertama tadi? Ya. Takut miskin, ya. Takut miskin, takut hidup berantakan. Yang kedua, tidak diampuninya dosa. Takut tidak masuk surga. Takut tidak dikabulkannya doa. Takut tidak mendapat syafaat. Takut tidak mendapat rahmat. Takut tidak cukupnya amal soleh. Dan ternyata 7 ketakutan ini terjawab kalau kita menjadi tamunya Allah. Mana dalilnya? Ya, ini dia. Ikutkanlah umroh kepada haji karena keduanya menghilangkan kemiskinan. Nah, ini janji Allah ya. Jadi kalau kita umroh ya atau haji ternyata dihilangkan kemiskinan. Yang janji Allah nih. Yang janji bukan merpati. Ya, yang janji bukan manusia, yang janji Allah. Ya. Menghilangkan kemiskinan dan juga dosa-dosa. Ya, coba. Sudahlah dihilangkan miskin. Ya, alhamdulillah ya. Saya dulu miskin, pernah bangkrut bisnis, utangnya pernah banyak gitu. Pernah utang gitu, punya banyak utang gitu ya. Dan alhamdulillah setelah rajin umroh nggak punya utang gitu. Enak ya hidup nggak punya utang itu ya. Dulu waktu punya utang kalau telepon berdering itu takut gitu ya. Dan alhamdulillah sejak rajin umroh dan benar janji Allah nggak punya hutang saya ya. Baik hutang pribadi maupun hutang ke perbankan itu nggak ada ya. Menghilangkan kemiskinan dan dosa-dosa sebagaimana pembakaran menghilangkan karat pada besi, emas dan perak. Sementara tidak ada pahala bagi haji yang mabrur kecuali surga. 3 tuh ya. Sudahlah miskinnya dihilangkan ya. Dosa-dosanya juga dihilangkan, kemudian dimasukkan ke dalam surga. 3 janji sudah terpenuhi itu dalam satu hadis ini. Ya. Ikutkanlah umroh kepada haji karena keduanya menghilangkan kemiskinan, menghilangkan dosa-dosa, dan kemudian tidak ada balasan haji mabrur kecuali surga. Jadi 3 nih kalau kita menjadi tamunya Allah. Ya. Umroh sampai umroh berikutnya menghapus dosa, dihapus dosanya. Ya. Di antara keduanya. Tidak ada balasan baginya haji yang mabrur kecuali surga. Jadi
poin yang 7 ketakutan yang pertama ini sudah dijawab nih sama Allah. Ya, insya Allah nggak akan miskin karena Allah yang janji. Ya, kita akan dihilangkan kemiskinan dari diri kita kalau kita menjadi tamunya Allah. Ya, kalau sudah menjadi tamunya Allah berarti sudah diundang sama Allah. Ya, sudah dimuliakan sama Allah, nggak akan dibuat miskin, nggak akan dibuat hidup berantakan. Ya, kemudian diampuni dosa-dosanya. Dan kemudian dimasukkan ke dalam surga. Jadi 3 ketakutan ini terjawab nih, udah nih. Ya. Insya Allah tidak miskin. Anda ingin makin kaya, pergi ke tanah suci. Anda ingin diampuni dosanya, pergi ke tanah suci karena Allah. Anda ingin masuk surga, pergi ke tanah suci menjadi tamu Allah karena Allah. Ya, 3 sudah terjawab. Ya. Dan tidak dikabulkannya doa, takut juga. Nggak usah khawatir. Di tanah suci itu banyak tempat-tempat yang mustajab untuk berdoa. Ya, jadi saya mau cerita pengalaman pribadi saya ini ya tentang doa ini. Jadi suatu saat dulu saya pernah punya bisnis bangkrut ya, utangnya banyak, rumah dijual, mobil dijual, tanah dijual, masih punya banyak utang gitu. Kemudian saya tanya kepada guru saya lah, gimana supaya utang saya lunas? Ya, jawabnya sederhana, pergi tanah suci, berdoa di sana. Ngaco lo, saya bilang gitu ya. Gimana pergi ke tanah suci, utangnya lagi banyak, ya enggak gitu ya. Oke. Kalau gitu bahagiakan orang tua lo, ya bahagiakan orang tua kamu gitu. Gimana membahagiakan? Ya tanya apa yang diperlukan, apa yang dia harapkan. Ya. Maka kemudian saya bertanya nih ke orang tua saya, Pak, ya apa yang paling Bapak inginkan hidup di dunia ini sekarang ini? Ya, Bapak saya menjawab, nggak ada lagi, semua keinginan Bapak sudah terpenuhi. Ya, masa sih nggak ada, Pak? Ya. Akhirnya setelah ngobrol panjang baru Bapak saya ngomong, Bapak ingin ke tanah suci, Mil. Ya. Bapak ingin bersujud di depan Ka'bah, Mil. Cuman itu, Mil, harapan Bapak. Waduh, utangnya masih banyak, ya. Bapak ingin pergi ke tanah suci. Oke deh Pak, kalau maunya itu. Akhirnya saya kumpulkan uang itu. Saya kumpulkan dana untuk kemudian Bapak saya bisa berangkat ke tanah suci. Ya. Nah, suatu saat saya ketemu Profesor Didin Habibudin tuh ya. Sibuk apa Mas Jamin? Ya biasa, Prof lagi bisnis sama sibuk ngumpulin uang buat mengajikan orang tua. Nah, kamu sudah haji belum? Belum, Prof. Ya nggak boleh mengajikan orang tua, kamu sendiri belum haji. Terus gimana, Prof? Ya kamu harus pergi haji dulu, baru nanti mengajikan orang tua. Gitu ya, Prof. Kayaknya uang yang gimana ya uang yang sudah saya kumpulkan ini, tadinya untuk orang tua, ya. Saya alokasikan untuk orang tua, masa mau saya ambil? Kok nggak punya adab banget gitu. Dan Allah itu luar biasa, tiba-tiba ada orang menghampiri saya, Mas Jamil, mau berangkat ke Tanah Suci nggak? Ya iyalah, tapi saya lagi banyak utang. Enggak, ini ada yang menghajikan Mas Jamil. Maksudnya, udah dibayarin OEHNA plus, Mas Jamil berangkat ke Tanah Suci. Ini saya berangkat, ya. Tahun 2005 ini ya. Ini saya sebelah kanan, pembimbingnya Profesor Didi, dan ini teman-teman saya haji, ya. Saya dibayarin orang, ya, untuk pergi ke Tanah Suci. Sampai sekarang juga nggak tahu siapa yang bayarin, ya. Ya, maka di Tanah Suci kebetulan ya, teman tadi menyarankan untuk pergi ke Tanah Suci untuk berdoa, ada yang membayarin gitu, OEHNA plus lagi gitu. Maka ada doa di Tanah Suci yang selalu saya doakan, ya Allah, aku mohon kepadamu, jangan cabut kedua nyawa orang tuaku sebelum dia bersujud di Tanah Suci ini, ya Allah. Jangan kau cabut nyawa kedua orang tuaku sebelum dia bersujud di depan Ka'bah ini, ya Allah. Itu doa saya. Maka pulang dari Tanah Suci saya kumpulkan uang lagi. Begitu saya kumpulkan uang, Pak, berangkat ke Tanah Suci. Terus Bapak saya bilang, sama siapa, Mil? Sendirian lah. Mau? Nggak mau. Maksud Bapak, saya nggak mau pergi ke Tanah Suci kalau sendirian. Terus, harus sama mama, sama ibu. Iya. Bapak sama mama susah bareng-bareng, sedih bareng-bareng. Bapak nggak mau, Bapak seneng sendirian. Bapak harus sama mama. Ya Allah, Bapak kamu ngomong dari dulu. Lah kamu juga nggak nanya. Dan akhirnya saya kumpulkan uang lagi, ya. Dan kemudian atas izin Allah, alhamdulillah Allah cukupkan rezeki untuk kemudian memberangkatkan haji kedua orang tua saya. Ini syukuran, ya. Yang hadir pada syukuran itu kurang lebih 4.000 orang, ya.
Kenapa? Mungkin karena di kampung saya dulu keluarga kami keluarga miskin gitu ya, dan yang pergi ke tanah suci itu masih jarang. Maka ketika bapak saya pergi menunaikan ibadah haji, syukurannya tamunya kurang lebih 4.000 orang itu. Ya, padahal makanan yang siapkan hanya itu 2.000 orang dan alhamdulillah cukup. Ya, selesai syukurannya bapak saya, Mil sini. Ya Allah Mil, apa Pak? Apa Mak? Bapak sama Mama hanya menyiapkan makanan untuk 2.000 orang. Yang datang ternyata banyak banget dan alhamdulillah cukup. Dan akhirnya saya bilang, mudah-mudahan itu ciri bahwa haji Bapak haji mabrur. Ya. Dan berangkatlah ke tanah suci. Ya. Dan ketika berangkat ke tanah suci, tentu sebagai seorang anak kangen. Tapi setiap saya telepon bapak saya nggak pernah mau ngomong. Bapak saya nggak pernah mau ngangkat. Bapak saya setiap saya telepon hanya ngasih nada ini. Pak, angkat Pak, nggak pernah diangkat. Nada handphonenya ini. Wahai Allah, kami datang memenuhi panggilanmu, adalah sekutu untukmu, segala puji dan kuasa untukmu. Saya heran juga kenapa bapak saya kalau saya telepon nggak pernah diangkat. Apa salah saya? Saya itu kangen sama bapak saya. Maka untuk semakin tahu kenapa ya bapak saya kok nggak mau ngangkat telepon saya, akhirnya saya telepon temennya, ya, yang kebetulan kami punya nomor teleponnya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Kenapa bapak bisa ngomong sama bapak saya Pak? Mohon maaf Mas Jamil, bapak sampean nggak mau ngomong sama sampean. Makanya kalau telepon nggak pernah diangkat. Lu kenapa? Bapak sampean baru tahu bahwa sampean banyak utangnya, belum lunas utangnya setelah di tanah suci. Ya, ada yang kasih tahu bahwa Mas Jamil punya banyak utang. Bapak sampean merasa bersalah, anaknya banyak utang malah memberangkatkan haji. Maka dia nggak mau ngangkat, takut ngomongnya salah, takut marah sama sampean Mas Jamil, maka nggak mau ngangkat nomor handphone. Kalau gitu boleh nggak saya sekarang ngomong? Nggak mau Mas Jamil. Nanti kalau ibadah hajinya sudah selesai, baru Bapak sampean mau ngomong. Saya bilang, siapa yang ngasih tahu saya punya banyak utang? Ya nggak tahu, pokoknya Bapak sampean tahu, sampean punya banyak utang. Ya. Sekarang setiap saat doanya hanya satu. Ya. Dan sampai minta doa kepada saya, supaya utang sampean lunas. Ya. Oke, akhirnya saya tidak pernah telepon lagi. Begitu sudah sampai ibadah haji selesai, sampai Madinah, baru saya telepon. Assalamualaikum Pak. Bapak saya, waalaikumsalam. Ya. Nggak usah nelpon Mil. Bapak marah sama kamu. Tutup lagi. Ya Allah. Ya. Maka kemudian, ya sudah. Kalau kangen pun cuma berdoa saja tuh. Nelpon nggak pernah diangkat. Tapi begitu Bapak saya pulang dari Tanah Suci, saya sambut di asrama haji di Lampung. Begitu keluar dari asrama haji, langsung saya peluk, Pak. Selamat, Pak. Mudah-mudahan menjadi haji mabrur, Pak. Dan apa jawaban Bapak saya? Mil, matur nuwun ya, Mil. Terima kasih ya, Mil. Bapak sudah ngeliat Ka'bah, Mil. Bapak sudah sholat di depan Ka'bah, Mil. Matur nuwun, Mil. Bapak sudah siap kalau nyawanya mau diambil sama Allah. Karena Bapak sudah ngeliat Ka'bah, Bapak sudah bersujud di depan Ka'bah. Bapak sudah berdoa di depan Ka'bah. Dan doa yang tidak pernah lupa, Mil. Supaya hutang kamu lunas, Mil. Sekarang gimana hutang kamu udah lunas? Baru saya tersadar. Ternyata selama 40 hari Bapak saya di Tanah Suci itu, hutang saya lunas, Bapak dan Ibu. Ada yang memang membebaskan Mas Jamil, ini setelah diaudit, bukan salah Mas Jamil, hutang Mas Jamil bebas ya, terima kasih ya. Ada yang memang saya bayar gitu. 40 hari Bapak saya berdoa di Tanah Suci agar anaknya dilunaskan hutangnya. Bapak saya pulang dari Tanah Suci memeluk saya, ya, dan pertanyaannya, Mil, hutangmu lunas durung? Mil, hutang kamu udah lunas belum? Dan saya baru sadar hutang saya itu lunas.
Jadi sejak tahun 2008 ya, bapak saya pulang dari Tanah Suci, saya nggak punya utang. Ya, dulu sebelumnya pernah punya utang karena bisnis bangkrut ya, dan itu menyiksa hidup saya. Berarti doa di sana makbul, Bapak dan Ibu. Ya, saya tadi sebelumnya saya pergi haji berdoa, ya Allah, jangan kau cabut nyawa kedua orang tuaku sebelum bersujud di Tanah Suci ini, diberangkatkan. Begitu orang tua saya di Tanah Suci, gantian dia mendoakan saya. Ya Allah, hutangkan lunas anakku, lunaskan hutang anakku, jangan azim. Lunas 40 hari. Yang selama ini udah bertahun-tahun nggak bisa lunas. Tapi dengan kekuatan doa orang tua saya dan atas izin Allah, alhamdulillah pulang haji, bapak saya pulang haji, hutang saya lunas. Berarti mustajab doa di sana. Lunas. Makanya biasanya saya kalau pergi ke Tanah Suci supaya doanya lebih mustajab, saya membuat proposal hidup. Sampai saya buat dalam buku diterbitkan Gramedia ini. Tuhan, inilah proposal hidup. Jadi kalau saya pergi ke Tanah Suci, saya buat proposal hidupnya, dan di Tanah Suci doanya cukup kemudian mengajukan proposal. Ya Allah, inilah jalan hidup yang saya akan temui, ya Allah. Kalau dengan ini Engkau semakin menyintaiku, bantu aku, ya Allah. Kalau dengan ini Engkau murka kepadaku, ya Allah, berilah petunjukmu kepadaku, ya Allah. Bimbing aku, temani aku, ya Allah. Semua harapanku ada di proposal hidupku ini, ya Allah. Bantu aku, ya Allah, kalau itu baik. Tolong aku, ya Allah, kalau itu baik. Temani aku, ya Allah. Bimbing aku, temani aku, ya Allah. Kalau aku keliru, berilah petunjukmu kepadaku. Jadi saya kalau ke Tanah Suci, punya proposal hidup. Makanya saya lakukan bulan Januari, supaya setahun ke depan itu sudah punya proposal hidup saya. Ini 1 tahun yang akan saya jalani. Ini 1 tahun yang akan saya tempuh ke depan, untuk kemudian supaya hidup saya punya arah yang jelas. Orang pesen Gojek aja ditanya arahnya mau kemana, gitu kan. Orang kegiatan 17 Agustusan atau akhir tahun kayak gini ada buat proposal, ya, yang itu kegiatannya mungkin hanya berlangsung beberapa hari atau beberapa minggu. Masa untuk hidup kita yang bertahun-tahun kita tidak membuat proposal? Maka saran saya, ketika kita pergi ke Tanah Suci, bawa proposal hidup itu, ajukan kepada Allah, ajukan di depan multajam, ajukan di raudhah, ajukan di tempat-tempat yang mustajab di sana sebagai bentuk doa. Dan alhamdulillah pengalaman hidup saya atas izin Allah, semua yang saya tulis dalam proposal hidup itu terpenuhi. Makanya saya jadi ketagihan pergi umroh setiap bulan Januari atau bulan Ramadan, karena pergi ke sana itu mengajukan proposal. Jadi ini tahun 2023 insya Allah saya akan berangkat tanggal 11 Januari. Saya akan buat proposal. Dan kalau Anda yang berangkat dengan saya, Pak, tolong ajarin saya buat proposal, insya Allah saya ajarin. Saya bantu buat, supaya di sana doanya lebih terarah, doanya lebih fokus, ya. Termasuk orang-orang yang didoakan lebih clear, lebih jelas, dibuat dari sekarang. Tuhan, Allah, inilah proposal hidupku setahun ke depan. Bantu aku, ya Allah. Tolong aku, ya Allah. Temani aku, ya Allah. Insya Allah mustajab. Pengalaman hidup saya, semua yang saya tulis di proposal dalam waktu 1 tahun dikabulkan oleh Allah, dipenuhi oleh Allah. Dari buku yang bestseller, ya, dipenuhi sama Allah. Dari bisnis yang terus berkembang, dipenuhi sama Allah. Ya. Kelancaran anak kuliah, baik yang di dalam negeri maupun di luar negeri, dilancarkan sama Allah. Ya. Urusan-urusan yang kemudian saya tulis di dalam proposal itu dimudahkan oleh Allah. Termasuk ketika kita mendoakan orang lain, berharap orang lain di situ, orang lain yang kita doakan pun, alhamdulillah dikabulkan oleh Allah. Maka doa yang mustajab itu ada di Tanah Suci. Banyak tempat-tempat yang mustajab sehingga doa kita itu tembus langit dan kemudian dikabulkan oleh Allah. Jadi malam hari saya mengajak Bapak dan Ibu, yuk kita pergi umroh bareng 11 Januari. Dan sebelum berangkat, insya Allah nanti saya bantu menyusun proposal hidup yang diajukan di Tanah Suci. Diajukan kepada Allah, bukan pemilik modal, ya, tapi pemilik semesta ini. Dan insya Allah itu akan dipenuhi oleh Allah. Oke? Itu 7 ketakutan berarti terjawab berapa ini? 5 ya. Insya Allah kalau Anda ke Tanah Suci, Anda tidak miskin. Anda diampuni dosanya. Anda masuk surga. Doa-doa Anda dikabulkan. Dan sebagaimana saya ceritakan tadi, doa saya untuk mengundang orang tua saya naik ke Tanah Suci dikabulkan oleh Allah.
Orang tua saya berdoa supaya hutang saya lunas, dikabulkan sama Allah. Proposal hidup yang saya tulis sebelum berangkat ke Tanah Suci, ya dikabulkan oleh Allah. Maka Bapak dan Ibu, ayo kita berangkat ke Tanah Suci bareng-bareng, ajukan proposal hidup kita di hadapan Allah. Ya. Nah, yang berikutnya tidak mendapat syafaat. Ya. Rasulullah berjanji, barang siapa yang berziarah ke kuburku, maka wajib baginya mendapat syafaatku. Biasanya kalau orang umroh, orang haji pasti ke kemungkinan besar ke Masjid Nabawi. Masjid Nabawi itu ada makam Rasulullah. Yang Rasulullah berjanji, barang siapa yang berziarah ke kuburku, maka wajib baginya mendapat syafaat. Insya Allah berarti kita mendapat syafaat kalau kita pergi ke Tanah Suci. Wah, syafaat itu nilainya besar, Pak. Ya. Dengan dosa-dosa yang kita lakukan, dengan maksiat yang kita lakukan, ya begitu banyak, ya begitu mendapat syafaat langsung masuk surga. Ya. Jadi mari kita berdoa agar kita semua di sini mendapat syafaat dari Rasulullah, dan salah satu cara untuk mendapat syafaat adalah pergi ke Tanah Suci, berziarah ke makamnya Rasulullah. Berarti sudah kejawab berapa ini? Ya. Sudah miskin, insya Allah nggak miskin lagi kalau kita ke Tanah Suci. Insya Allah diampuni dosa, insya Allah masuk surga, insya Allah dikabulkan doa, dan insya Allah mendapat syafaat. Sudah 5 berarti. Dan yang keenam, insya Allah mendapat rahmat. Kenapa? Karena Rasulullah berjanji, rahmat Allah setiap hari turun ke Baitullah, ke Ka'bah. Sebanyak 120 rahmat. 60 rahmat untuk orang yang tawaf, 40 rahmat untuk orang yang sholat, dan 20 rahmat untuk orang yang melihat Ka'bah. Makanya aktivitas rutin yang setiap hari perlu dilakukan kalau di sana adalah tawaf. Kenapa? Karena kalau sholat bisa dilakukan di Indonesia, ya kan? Zikir bisa dilakukan di Indonesia, baca Quran bisa dilakukan di Indonesia. Tapi kalau tawaf nggak bisa. Ya. Maka setiap hari di sana usahakan untuk tawaf. Ya. Karena 60 rahmat terbanyak diberikan kepada orang yang tawaf. Ya. Ngeliatin juga dapat, apalagi tawaf sambil ngeliatin ya. Berarti berlipat insya Allah. Ya. Berarti dapat rahmat, salah satunya nih anak saya. Ini anak pertama saya. Sekarang beliau tinggal di Jerman gitu ya. Menurut saya mendapat rahmat beliau. Kenapa? Karena dari Tanah Suci kita baru tahu ternyata anak saya ini ditempel sama jin turunan gitu ya. Jadi ada jin yang kemana itu ngikutin gitu ya. Sehingga kalau tahajud nggak bisa khusyuk, sholat nggak bisa khusyuk gitu ya. Ketahuannya gara-gara apa? Ketika sa'i, ya anak saya ini hampir nggak kuat, Pak. Aku kok nggak kuat? Loh, kamu kan kakinya sehat, tapi aku nggak kuat jalannya nih, Pak. Gimana sih, Pak? Aku hampir nggak kuat, Pak. Akhirnya saya bopong dulu aku sa'i. Ya. Dan alhamdulillah kelar. Akhirnya dia mandi, habis selesai sa'i, ke hotel, mandi, balik lagi dia di depan Ka'bah. Dia mengadu kepada Tuhannya, ya Allah, apa yang terjadi dalam hidupku ini ya Allah? Untuk menjalankan ibadah sa'i, aku hampir nggak kuat ya Allah. Tolong beri petunjukmu ya Allah. Tolong beri tahu aku ya Allah, apa yang terjadi dalam hidupku ya Allah. Ternyata Allah itu maha sayang ya kepada anak saya ini. Ya. Akhirnya ketahuan, ternyata nenek moyang dari kami itu pernah punya perjanjian lah dengan jin gitu ya. Ya. Jadi anak saya ini kemana-mana ditemenin macan gitu ya, jin bentuknya macan gitu. Dan akhirnya ya ruqyah sendiri, ya dia bermohon kepada Allah agar itu dihilangkan gitu. Dan alhamdulillah akhirnya hilang. Ya. Hanya hilang. Dan menikmati hidup sekarang, menikmati ibadahnya gitu. Oke ya. Nah, berarti udah 6 nih, 7 ketakutan yang kita hilangkan ya. Insya Allah Anda akan kaya. Insya Allah Anda diampuni dosanya. Insya Allah Anda akan masuk surga. Insya Allah Anda dikabulkan doa. Insya Allah Anda akan mendapat syafaat. Insya Allah Anda akan mendapat rahmat. Dan insya Allah amalnya pun dilipat gandakan. Loh, dari mana kok amalnya dilipat gandakan? Ya karena kalau kita ibadah di Masjid Nabawi 1000 kali. Beribadah di Masjidil Haram 100.000 kali. Lah kalau kita di sana 7 hari, ya, ini dalilnya ya. Sholat di masjidku, Masjid Nabawi lebih utama daripada 1000 sholat di masjid lainnya. Selain Masjidil Haram. Sholat di Masjidil Haram lebih utama daripada 100.000 sholat di masjid lainnya. Berarti kalau kita ibadah di Masjidil Haram, ya itu 100.000 kali.
di Masjid Nabawi 1000 kali. Nah, kalau saya hitung nih, ya, paket yang kemudian saya ikuti bulan Januari besok itu, insya Allah di Masjidil Haram itu kurang lebih 4 hari. 4 hari, kalau saat 100.000 kali lipat, ya, ya itu kurang lebih sama dengan 1000 tahun kita beribadah di sana. Sholatnya sama dengan 1000 tahun. Sedekah kita sama dengan sedekah yang kualitasnya kalau tiap hari sedekah, ya sedekahnya juga 1000 sekian tahun, 1096 tahun. Sementara kalau kita di Masjid Nabawi kurang lebih 3 hari, ya itu setara dengan 8 tahun. Berarti hampir 1100 tahun. Padahal usia kita nggak sampai 100 tahun. Tapi kita ke sana sekali, itu insya Allah sama dengan 1100 tahun. Berarti ibadahnya berlipat ganda. Bapak dan Ibu, ya, dengan demikian maka 7 ketakutan ini insya Allah terjawab tuh, ya. Dengan kita menjadi tamunya Allah. Insya Allah dengan kita menjadi tamunya Allah, kita akan dikayakan oleh Allah. Kita akan diampuni dosanya. Kita akan dimasukkan ke dalam surga. Kita akan dikabulkan doanya. Kita akan mendapat syafaat dari Rasulullah insya Allah. Dan kemudian kita akan mendapat rahmat dan juga kita akan dicukupkan amalnya oleh Allah. Mudah-mudahan bermanfaat, ya, dan ya saya selalu kangen untuk pergi ke tanah suci, ya. Ini termasuk doa yang makbul saya ingin cerita. Ya, bulan Juli Agustus kemarin kan saya menunaikan ibadah haji reguler, ya. Saya sempat meriang itu, padahal belum waktu wukuf di Arafah, ya. Maka saya berdoa kepada Allah, ya Allah, aku ingin ketika wukuf di Arafah dan di Mina aku sehat bugar, ya Allah. Namun sekarang tempat tinggalku, asramaku, hotelku itu kurang lebih 3 kilo dari Masjidil Haram. Perjalanannya terlalu jauh, ya Allah. Maka aku mohon kepadamu, ya Allah, beri aku petunjuk, berikan aku kekuatan, ya, berikan aku kekuatan, ya Allah, ya, agar ketika ibadah haji kami tetap sehat dan bugar, saya dan istri saya sehat bugar. Ternyata dijawab sama Allah. Apa? Saya lagi mau sholat maghrib di Masjidil Haram, tiba-tiba ada teman saya, Pak Jamil, Mas Dev, ya. Mas Dev itu pembimbing umroh, ya, pembimbing umroh dari Armina Reka. Saya bilang yang punya Armina Reka itu Buddha Guril namanya. Salam ya buat Buddha Guril. Baik Pak. Hanya keesokan hari ini dapat WhatsApp. Pak Jamil, salam sudah disampaikan ke Buddha Guril dan Buddha Guril titip salam balik. Dia mengundang makan siang di hotel di Jam-Jam Tower. Baik, ya. Akhirnya saya ke Jam-Jam Tower makan siang. Dia setelah makan siang saya mau pamitan. Kata Buddha, nggak boleh pamit Pak, Bapak nginep di sini. Maksudnya Pak Jamil nginep di hotel di Jam-Jam Tower ini yang view-nya langsung bisa melihat Ka'bah. Dan saya nginep di situ sampai berangkat ke Arafah, ya. Jadi selama 3 hari nginep di sini berarti sehat bugar karena kalau ibadah dekat, jalannya dekat, ya, dan setiap hari bisa memandangi Ka'bah, ya. Jadi sangat yakin saya bahwa doa di tanah suci itu terkabulnya lebih cepat. Maka yuk kita berangkat ke tanah suci bareng-bareng, ya. Karena umroh biasa bisa menghilangkan 7 ketakutan, apalagi bila umrohnya dipenuhi rasa cinta yang mendalam kepada Sang Maha Kekasih. Insya Allah nanti saya dan Pak Faiz akan membantu rekan-rekan semua bagaimana supaya kemudian umroh kita itu dipenuhi dengan rasa cinta kepada Sang Maha Kekasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau Bapak dan Ibu ingin, yang belum kenal dengan saya, siapa sih itu Pak Jamil? Tiba-tiba cerita umroh di depan saya. Boleh Anda setelah ini buka YouTube, ketik Jamil Azeni Official. Nah, ide-ide saya, gagasan-gagasan saya ada di channel YouTube saya. Dalam 1 tahun terakhir ini, saya rajin membuat YouTube, bahkan di beberapa bulan terakhir saya. Barangkali itu Mbak Ratna yang bisa saya sharingkan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan mendorong, membuat teman-teman penuh semangat untuk menjadi tamunya Allah. Karena itu menghilangkan 7 ketakutan dan banyak manfaat lain yang bisa kita peroleh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jamil. Bapak Ibu, tadi kita lihat ya, kita simak bersama kalau kita berangkat umroh itu bisa terhindar dari 7 ketakutan. Nah, Bapak Ibu, semoga semua Bapak Ibu yang hadir malam ini dan khususnya juga yang on cam kita bisa berangkat sama-sama untuk pergi ke tanah suci. Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang berangkat bersama dengan Pak Jamil esok, sebelum berangkat nanti akan dipandu membuat proposal hidup. Dan kabar baiknya, untuk malam ini, pendaftaran umroh malam ini ada diskon 1 juta. Nah, bagaimana caranya? Bapak Ibu silakan mengisi link daftar kehadiran ya. Baik, sudah di-share oleh Pak Agus. Baik, terima kasih Pak Agus. Silakan mengisi daftar kehadiran untuk mendapatkan diskon 1 juta. Nah, supaya umroh kita, baik, terima kasih. Iya, silakan Bapak. Ya, untuk yang umroh kali ini, selain kemudian memang dibimbing oleh Pak Faiz nanti, bagaimana supaya cinta kita kepada Allah makin tinggi dan Allah kemudian mencintai kita punya rencana kita akan nulis buku bareng. Kebetulan istri saya akan ikut umroh bareng, dia seorang penulis, sudah ratusan buku dia tulis. Insya Allah kita akan nulis buku bareng dan mudah-mudahan diterbitkan oleh Gramedia gitu ya. Masing-masing punya cerita nanti dibukukan gitu ya. Itu sudah kita lakukan di beberapa perusahaan ya yang memberikan hadiah kepada jamaah karyawannya untuk umroh, pulang dari umroh kemudian nulis buku bareng, ternyata menarik buat mereka dan itu senang. Saya juga akan ikut nulis di dalam buku itu. Oh, Masya Allah. Berarti luar biasa nih, dapatnya plus-plus ya Pak Jamil ya. Allah. Masya Allah. Jadi pulang umroh bisa menjadi penulis juga. Nah, supaya umroh kita tidak hanya sekedar umroh biasa, melainkan umroh yang penuh cinta. Baiklah Bapak Ibu, kita undang pembicara yang kedua. Beliau adalah seorang pendiri SEF, pakar mindful, dan sekarang sedang mendalami Rumi Yoga. Kita sambut bersama kepada Bapak Faiz, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Bapak Ibu, senang sekali bisa ketemu sama Anda. Saya dari seharian baru ngisi training, ini baru nyampe rumah. Tapi ngomong tentang umroh ini, saya cukup semangat Bapak Ibu. Kenapa? Karena umrohnya sepenuh cinta ya. Umroh sepenuh cinta ini ngomongnya gampang, prakteknya semoga bisa kita praktekkan ini. Jadi tadi Pak Jamil menyampaikan ada 7 hal yang bisa Anda dapatkan insya Allah ketika umroh ya. Saya menyampaikan nomor 8. Bahwa kalau umroh dengan niat yang benar, insya Allah kita akan mendapatkan yang ke-8. Apa itu? Cinta. Cintanya Allah. Ada yang bilang kalau Anda sudah mendapatkan cintanya Allah, Anda kurang apa? Tapi kalau Anda kehilangan cintanya Allah, Anda punya apa? Dapat apa kita kalau kehilangan cintanya Allah? Dan kurang apa kita kalau tidak dapat cintanya Allah? Jadi 7 tadi itu Anda akan dapatkan semua, mudah-mudahan insya Allah Bapak Ibu, dan puncaknya mudah-mudahan kita bisa meraih cintanya Allah. Dengan cara apa? Dengan cara umroh kita ini mau meneladani keluarga Nabi Ibrahim. Karena ibadah umroh ini Bapak Ibu Allah syariatkan untuk kita meniru akhlaknya Nabi Ibrahim. Ritual-ritualnya itu meniru akhlaknya keluarga Nabi Ibrahim. Ya, sa'i itu meniru Ibu Hajar ketika bolak-balik cari air. Itu kan Zam-zam itu airnya keluar, akhirnya air Zam-zamnya kita diminum oleh anaknya. Bahkan juga kita meninggalkan keluarga kita untuk pergi ke sana,
itu juga meniru Nabi Ibrahim yang meninggalkan keluarganya demi memenuhi panggilannya Allah. Jadi Bapak Ibu, nanti di sana itu saya ingin mengajak Anda benar-benar nyetel hati, mengkalibrasi vibrasi hati Anda supaya mirip-mirip, paling tidak niru suasana hatinya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, sama Ibu Hajar. Karena umroh itu dibikin sama Allah memang untuk niru beliau bertiga ini gitu. Atau haji atau umroh. Dan Bapak Ibu, dalam berdoa itu yang paling penting bukan lafaz doa kita. Bukan kata-kata yang kita ucapkan di mulut kita. Doa itu yang paling penting adalah getaran rasa yang kita pancarkan. Getaran rasa yang kita pancarkan pada Allah, itulah yang didengar sama Allah. Orang munafik itu mulutnya indah-indah semua ngomongnya. Tapi nggak didengar, malah dimurkai oleh Allah karena suara hatinya beda dengan suara mulutnya. Jadi makanya saya ingin ngajak Anda, Bapak Ibu, nanti ketika Anda berdoa, silakan Anda gunakan doa apapun, silakan Anda menyampaikan permintaan Anda apapun, tapi saya ingin bantu Anda untuk mengkalibrasi hati Anda. Supaya frekuensinya ini, ya kalaupun nggak mirip-mirip, paling nggak mencoba niru frekuensi suara hatinya Nabi Ibrahim, Ibu Hajar, sama Nabi Ismail. Karena pada akhirnya bukan kata-kata kita Bu yang didengar sama Allah, tapi getaran rasa kita. Lah kalau udah umroh, ya sudah getaran rasanya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, sama Ibu Hajar yang mau kita tiru. Lah getaran rasa seperti apa? Ketika Nabi Ibrahim itu berdoa atau menjalani perintahnya Allah, sehingga sampai sebegitu kagumnya Allah sama beliau bertiga ini sampai dijadikan syariat ritual haji sama umroh. Pertama, kita mau belajar Bapak Ibu, nanti Nabi Ibrahim itu suatu hari pingin sekali punya anak, berdoa puluhan tahun nggak dikasih. Sampai begitu akhirnya dikasih, seneng banget, bayinya bisa lahir. Dan begitu baru lahir disuruh meninggalkan anaknya. Anda bisa bayangkan betapa hancurnya hati seorang ayah yang sangat merindukan anak. Itu istrinya hamil, melahirkan, baru melahirkan disuruh meninggal anak dan istrinya. Dan bukan ditinggal di Jakarta, Bapak Ibu. Disuruh meninggal di sebuah tempat yang nggak ada air, nggak ada orang. Sangat sepi, alamnya sangat ganas begitu ya. Dan nggak ada WhatsApp untuk ngecek, nggak ada video call untuk ngobrol-ngobrol ini selamat apa tidak anak istri saya. Disuruh meninggal begitu aja, Pak. Betapa hancurnya hati beliau. Tapi itu pun beliau turuti. Ketika pamit ke istrinya, "Dek, aku pergi dulu." "Kemana, Mas?" Pokoknya aku pergi dulu." Istrinya kan bingung lah, ini saya baru punya bayi untuk disusuin lah, kok sampean tinggal pergi gimana sih Mas? Kan gitu. Nabi Ibrahim nggak bisa jawab, karena beliau juga bingung. Sampai di pojokan Ka'bah, istrinya tanya, "Ibrahim, apakah ini perintah Tuhanmu?" Nabi Ibrahim nggak berani noleh, nggak kuat juga lihat anak istrinya yang dia tinggal. Beliau cuma menganggukkan kepala. Langsung istrinya bilang, "Ya sudah, kalau emang ini perintahnya Allah, pergilah." Nah, ini ada beberapa pelajaran Bapak Ibu. Yang satu, ayahnya itu meninggalkan yang dicintai demi menuju Allah. Dan Bapak Ibrahim pergi, dan perginya bukan 10 hari kayak kita umroh ini ya Bapak Ibu. Kita ninggalin keluarga pekerjaan 10 hari itu udah berat katanya. Cutinya susah Pak, nanti bagaimana ini itu. Anda ini aneh-aneh aja. Nabi Ibrahim suruh ninggal anak istri 8 tahun Bapak Ibu. 8 tahun nggak bisa pulang, nggak boleh pulang, kangen nggak boleh pulang, nggak bisa nelpon, nggak bisa kirim voice note, nggak bisa video call kalau kita. Ya gelisah gimana anak istri saya, tapi karena pasrahnya sama Allah, dia lakukan itu. Istrinya nggak kalah hebat.
dengan anak bayi yang masih disusuin, dengan situasi alam yang sebegitu keras, nggak ada air, nggak ada orang, ditinggal suaminya, itu pun rela. Kenapa? Karena suaminya memenuhi panggilannya Allah. Nah, Anda perlu berempati ini ya ketika umroh itu. Ketika Anda harus meninggalkan keluarga, meninggalkan pekerjaan, mungkin cuti, ada banyak pengorbanan. Rasakan bahwa ini nggak ada apa-apanya dengan pengorbanan Nabi Ibrahim. Ibu Hajar rela ditinggal yang dicintai, asal ditemani sama Allah. Anda rela nggak? Anda misalnya ditinggal orang yang Anda cintai demi dia mungkin pergi memenuhi panggilannya Allah. Anda siap nggak? Yang lebih hebat lagi Nabi Ismail lah, Bapak Ibu. Ini kalau ada anak nggak ditungguin sama bapaknya 8 tahun, kira-kira ketika bapaknya balik, itu anaknya gimana? Biasanya nggak mau sama bapaknya, Bapak Ibu. Merasa bapaknya nggak bertanggung jawab itu kan. Nah ini Nabi Ibrahim udah pergi, begitu pulang, baru beberapa saat udah bilang ke anaknya, nak aku mimpi diminta nyembelih kamu. Nah gimana? Anda jadi anak gimana kira-kira? Sejak bayi nggak ditungguin, begitu pulang mau disembelih gitu. Gimana kira-kira? Tapi Nabi Ismail bilang, qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Beliau serahkan lehernya, bahkan disembelih pun rela demi kepatuhan pada Allah. Nah, 3 manusia agung ini Bapak Ibu yang mau kita coba. Ketika ada orang tanya, Pak, kisi-kisinya umroh nanti gimana Pak? Apa ada ceramah, atau ada begini, atau ada begitu? Saya nggak banyak-banyak Bapak Ibu. Saya cuma mengajak Anda untuk mencoba berempati dengan suasana hatinya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Ibu Hajar. Selama Anda berumroh itu. Ketika Anda sa'i ya Bapak Ibu, ya Anda berempati dengan Ibu Hajar bagaimana gelisahnya beliau. Mau nyusuin anaknya, air susunya habis. Mau minum gak ada yang diminum. Bolak-balik, belum ketemu air minum. Bagaimana pasrahnya beliau. Bagaimana Nabi Ibrahim ketika meninggalkan istrinya, bagaimana hancur hatinya demi memenuhi panggilan Allah. Bahkan terakhir bagaimana Nabi Ismail menyerahkan lehernya untuk disembelih pun, iya ya Allah. Kau bawa kemana saya ikut. Kau kasih apapun saya alhamdulillah. Kau suruh apapun saya manut, ini leher saya. Kau sembelih pun saya tidak apa-apa. Nah, suasana hati seperti itulah Bapak Ibu yang perlu kita bangkitkan selama umroh. Dan itu, getaran hati seperti itulah yang didengar oleh Allah. Plus, nanti paling Anda saya ajak untuk menyelami, memaknai doa-doanya para nabi yang ada di Quran. Dari mulai Nabi Adam, Nabi Yunus, Nabi Musa, Nabi Adam misalnya Bapak Ibu. Berdoa ketika punya masalah rumah tangga gitu kan. Beliau ini kan daerah di surga tiba-tiba harus turun ke bumi. Ini cocok buat orang-orang yang post power syndrome. Orang-orang dulu hidupnya enak tiba-tiba harus nggak enak, entah satu miskin, entah tiba-tiba jatuh sakit, atau tiba-tiba masalah rumah tangga. Cocok Anda gunakan doanya Nabi Adam. Gimana doanya Nabi Adam? Bukan begini, ya Tuhan, kenapa kok saya tiba-tiba harus satu miskin? Kenapa kok saya harus ini dulu menjabat, sekarang tidak menjabat lagi? Kenapa saya punya masalah rumah tangga yang harusnya dulu bersama enak-enak dengan istri saya, sekarang saya harus terpisah, sekarang saya harus masalah? Enggak begitu. Nabi Adam bilang, Rabbana dzolamna anfusana. Ya Allah, yang salah saya. Saya tanggung jawab penuh, saya telah menzalimi diri saya. Diri kami, mewakili istri saya juga. Anda lihat doanya, nggak ada kalimat permintaan apapun di situ, cuma bilang, ya Tuhan, saya menzalimi diri kami. Dan beliau juga tidak ada cerita di Quran bahwa beliau menyalahkan istrinya. Enggak juga, atau dia nyalakan setan, ya enggak juga. Walaupun yang godain iblis, walaupun orang istrinya yang mengajak beliau, tapi beliau nggak nyalakan siapapun. Beliau take 100% responsibility untuk atas kesalahan itu.
begitu mengakui menzalimi dirinya, jika tidak engkau ampuni ya Allah, jika tidak engkau rahmati saya akan rugi. Malah dibalikin ke surga. Nabi Yunus ketika beliau ngambek meninggalkan umatnya padahal belum ada perintah hijrah dan akhirnya masuk dalam 3 macam kegelapan perut ikan, kegelapan malam, kegelapan laut. Beliau nggak bilang begini, ini sama dengan Anda kalau dalam 3 lapis kegelapan utang banyak, kegelapan masalah rumah tangga, kegelapan keruwetan hidup. Doa yang paling ampuh, doanya Nabi Yunus. Terus nggak usah ngajari Tuhan, ya Tuhan ini saya begini, ya gimana cara keluar. Nabi Yunus cuma bilang, ya Tuhan, la ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak Tuhan selain Engkau, ya Allah saya ini zalim pada diri saya sendiri. Cuman sebuah statement bahwa yang salah saya. Padahal Engkau ini tidak Tuhan selain Engkau ya Allah. Itu dikeluarkan dari Allah, oleh Allah dari kegelapannya. Saya, Bapak Ibu secara pribadi, salah satu doa yang paling tajam ini, yang paling cepat dijawab sama Allah, doa ini. Saya ini dulu waktu muda sohibul stres, Bapak Ibu. Kerjaannya stres tiap hari. Waktu kuliah di psikologi disebut bipolar sama teman-teman saya. Dan memang benar. Dan yang sering menyelamatkan saya doa ini. Kalau hidup saya terasa gelap, bener kalau saya merasa hidup ini kayaknya ruwet, saya berat sekali. Biasanya bahkan untuk duduk saya nggak kuat, saya sambil tidur, rangkul bantal, saya baca doa ini. Ya Allah, saya yang menzalimi diri saya sendiri, saya yang salah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Itu biasanya nggak nunggu 1 hari, Bu. Nggak sampai 1 hari keluar solusi. Aneh ya? Doanya nggak minta apapun, cuma mengakui kesalahan diri, cuma dikasih sama Allah. Nah, ini perlu tahu apa Ibu Anda. Nabi Musa dikejar-kejar Fir'aun, habis bunuh pasukan Fir'aun, dalam kondisi nggak punya uang, nggak ada makanan, dalam kondisi nggak aman, dikejar-kejar oleh penguasa yang zalim. Beliau cuma berdoa, Robbi, inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ya Tuhan, saya ini fakir di hadapan-Mu. Saya ini membutuhkan Engkau ya Allah. Dan saya membutuhkan sesuatu yang Kau turunkan pada saya, Kau karuniakan pada saya. Cuman gitu doang. Tapi dari situ diberesi semua sama Allah. Nggak hanya dikasih makan, tapi dikasih pekerjaan sama Nabi Syuaib. Udah gitu dinikahkan sama anaknya Nabi Syuaib. Udah gitu dikasih rumah, dikasih perlindungan dari Fir'aun. Lengkap Allah ngasihnya. Hanya dengan mengakui, ya Allah saya ini fakir di hadapan-Mu. Lah kita ini kadang doanya panjang-panjang Bapak Ibu, tapi doanya nggak didengar sama Tuhan. Karena pakai hataman Quran juga 30 juz. Lah kenapa? Lah kenapa kira-kira? Ya karena cuma di mulut doang. Bukan dari getaran rasa yang benar-benar tulus di hadapan Allah. Karena baca doa Nabi-Nabi jarang yang panjang-panjang, pendek-pendek. Tapi tembus ke langit. Kenapa? Ya karena bukan kata-katanya yang penting, tapi getaran rasa di hati Anda, itu yang dengar sama Allah. Nah nanti ada banyak doanya, ada doa Nabi Yusuf, ada doanya Nabi, ada Ashabul Kahfi, ada doanya yang lain-lain, doa-doa Nabi. Nanti kita kupas satu-satu, Bapak Ibu. Dan hampir setiap masalah kita itu